Tugas pertama PLP 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Orientasi sekolah di SDN Buah Gede. SD ini terletak di Jalan Ki Uju, Kaujon Kidul, Kota Serang, Banten, yang didirikan pada tahun 1978 dengan luas tanah 3.000 meter persegi. Saat ini sekolah ini dikepala sekolahi oleh Ibu Syariah dan telah berakreditasi B. Sekolah ini memiliki visi dan misi yang tertera di depan ruang kepala sekolah. Katanya, SD Buah Gede ini diambil namanya karena lingkungan yang dipenuhi pohon-pohon yang berbuah besar-besar. Saat ini sekolah ini terdapat 6 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. SDN Buah Gede memiliki 10 pendidik dengan jumlah siswa 181. Sekolah ini memiliki fasilitas seperti ruang guru dan kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang UKS, memiliki lapangan, terdapat kantin untuk anak-anak beristirahat, terdapat tempat parkiran, tempat sampah dan tempat cuci tangan di setiap depan kelas, dan toilet. Selain itu, sekolah ini menerima saran dari setiap peserta didik maupun orang tua, dibuktikan dengan adanya kotak saran yang terdapat di depan ruang guru. Sekolah ini pun menyediakan papan pengumuman di ruang perpustakaan. Nah, selain fasilitas itu semua, sekolah ini termasuk salah satu sekolah sehat di Kota Serang loh. Lalu bagaimana ya sekolah ini menerapkan proses pembelajaran daring? Yuk kita simak. Nah, itu profilnya sekarang daring. Kalau daring itu pertama mulai daring itu setelah waktu itu tahun 2019 dari bulan Maret setelah UTS semester kedua. Nah, setelah UTS kalau tidak salah tanggal 16 Maret itu langsung ditutup sekolah itu. Nah, setelah UTS dari sini. Nah, di sana waktu itu ya kita mengikuti orang tua kita. Orang tua kita itu adalah dari Dinas Pendidikan Kota Serang. Kebijakannya seperti apa kan gitu ya, yaitu Dinas Pendidikan Kota Serang. Nah, akhirnya waktu itu dibikinlah pembelajaran jarak jauh. Namanya PJJ waktu itu. PJJ setelah penilaian tengah semester di semester kedua tanggal 16 itu. Jadi dari Maret sampai UKK ya, sampai tahun pelajaran yang baru itu masih PJJ. Jadi waktu itu pembelajaran jarak jauh dengan sistem ya tidak jauh berbeda. Ya istilahnya kalau dulu bahasanya PJJ, sekarang kan langsung ke pembelajaran daring kan. Jadi ada daring, ada luring kan gitu ya. Kalau daring itu belajarnya pakai HP lah katanya gitu kan. Nah, kalau pertama dengan adanya pandemi dan tidak diperbolehkan tatap muka, jadilah PJJ, yaitu setiap minggu sekali peserta didik mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya, gitu ya. Jadi dibentuklah dari situ, memang sudah terbentuk kayak namanya setiap kelas itu ada grup kelasnya masing-masing, gitu kan. Yang di dalamnya itu ada peserta didik, ada orang tua kan gitu, tergantung dari kepemilikan. Jadi maklum kalau di sini itu kebanyakan yang dimiliki orang tua kan gitu.
beda dengan sekolah besar yang mungkin kalau sebesarnya juga kan beda lagi kan orangnya juga kan, masalah ekonominya mungkin anak sesuai SD udah pegang HP masing-masing ya. Jadi ini adalah orang tua, biar diketahui orang tua. Nah dari situ kita ngasih tugas berdasarkan program yang ada di sekolah. Misalnya tolong dikerjakan nih dari halaman ini, dibaca dulu, dipahami kan gitu. Itu kalau pelajaran tematik ya, artinya pelajaran non eksakta gitu. Kalau eksakta kan kayak matematika ya, contoh saya di kelas 5 itu untuk matematika cari gitu kan secara untuk contoh saya sendiri itu cari model pembelajaran yang daring. Banyaklah kalau sekarang ya dengan adanya YouTube gitu kan gitu, tapi kita harus saring dulu gitu sebelum di share itu kan kita pelajari dulu ini sesuai enggak begitu kan. Kalau begitu sesuai dengan programnya, dengan apa sih administrasi yang lain, maka lah dari situ kirim melalui YouTube itu video itu kan gitu, kirim ke grup. Nanti setelah itu baru tugasnya itu untuk masalah penjelasannya ya. Kok matematika kan lain, beda dengan tema, buku tema yang kalau buku tema mah ya minimal dibaca si buku itu kan, baru di halaman terakhir ataupun yang mana ada tugas untuk mengerjakan soalnya gitu. Nah waktu itu dengan ada bukti anak itu sedang proses belajar, jadi dipoto gitu, dipoto si anak itu sedang mengerjakan tugas kan gitu. Kalau memang tugasnya seperti itu. Kalau masalah untuk hafalan, contoh untuk hafalan itu otomatis menggunakan dengan videonya. Nah kalau videonya itu kirim japri gitu kan, disuruhnya japri bukan di grup itu. Kalau grup kan nanti kan sama aja ya gitu ya, kelihatan. Begitu dengan tugas-tugas yang lain yang kira-kira urgent yang harus waktu itu di share kan gitu, baru japri kan. Kalau video juga japri kan gitu.